Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius.
Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja. Tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet, dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf Pluto, bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari.
Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Trans-Neptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik.
Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan. Tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya... Baiklah penonton sekalian, mari kita buka faktanya. Kasusnya buntu sedingin batu yang sedang kita cari. Ini tentang planet hipotetis itu lagi. Sosok yang sangat licin, mengubah orbit dari kegelapan. Saya udah mengikuti jejak gravitasinya selama bertahun-tahun. Ia meninggalkan jejak salah hitung matematika dan astronom yang bingung, tapi ia tak bisa sembunyi selamanya. Tata surya ini tidaklah seluas itu. Jika ia ada di sana, kita akan temukan planet Y. Ya, hari baru, misi baru untuk memecahkan teka-teki tata surya. Riset baru menunjukkan adanya dunia tersembunyi lain. Harus saya katakan, kita jangan abaikan teori ini sampai terbukti salah. Para ilmuwan saat ini dibanjiri dengan jumlah data yang sangat besar. Untungnya, mereka punya superkomputer yang memproses tumpukan persamaan yang pasti bikin pusing orang seperti saya. Tapi begitulah cara teori-teori ini muncul. Dulu, bahkan Neptunus pun tampak seperti teori yang mustahil. Saat Uranus ditemukan tahun 1781 oleh William Herschel, selama puluhan tahun itu dianggap batas akhir tata surya. Tapi Uranus tidak sepenuhnya mengikuti aturan, ada yang tidak beres, entah hukumnya yang salah atau ada kekuatan tak terlihat di luar sana. Dua ahli matematika, Adams di Inggris dan Le Verrier di Prancis, mulai ngitung, dan di sanalah ia. Neptunus muncul tepat di tempat yang diprediksi. Itu poin yang hebat bagi matematika. Kemenangan itu menginspirasi perburuan berikutnya. Di awal tahun 1900-an, Percival Lowell terpikat pada teori planet X. Ia yakin Uranus dan Neptunus masih goyah, jadi ia membayangkan dunia misterius raksasa yang menarik mereka. Timnya mencari selama bertahun-tahun, dan pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto. Pluto adalah planet X? Bukan, jangan buru-buru. Pluto terlalu kecil, itu nggak cocok.
Kehebohan itu memudar, dan puluhan tahun kemudian Voyager 2 menunjukkan orbit aneh itu masuk akal. Planet X, setidaknya versi Lowell, nggak pernah ada. Lalu muncullah Planet 9. Tahun 2016, peneliti menyadari objek sabuk Kuiper yang jauh tidak tersebar acak. Orbitnya berkumpul dengan aneh, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke satu garis. Mereka ngajuin teori bumi super, 5-10 kali masa bumi, mengorbit sejauh ratusan satuan astronomi. Simulasi membuatnya tampak meyakinin, tapi belum ada yang melihatnya. Penemuan berikutnya, planet kerdil 2017 OF201, membuat segalanya makin aneh. Ada yang bilang itu melemahin teori planet 9, yang lain bilang itu justru bukti tambahan. Untuk saat ini, planet 9 masih berupa kemungkinan. Namun, riset terbaru menunjukkan adanya kandidat lain yang mungkin untuk saat ini disebut planet Y. Tak seperti yang lain, ia diduga lebih kecil, seukuran bumi atau Merkurius, dan bersembunyi di balik sabuk Kuiper. Inilah petunjuk besarnya, jauh melewati Neptunus, beberapa objek es semuanya miring, seperti sekumpulan kelereng yang bergerak ke sisi yang sama di atas permukaan datar. Itu seharusnya nggak terjadi. Gravitasi seharusnya udah meluruskan mereka sejak lama. Penjelasan paling sederhana, planet tersembunyi yang diam-diam membengkokkan tata surya luar, seperti pengasuh bayi yang nakal. Para astronom memeriksa orbit sabuk Kuiper tersebut terhadap bidang invariabel tata surya yang pada dasarnya merupakan titik keseimbangan dari semua gabungan planet. Jika semuanya normal, orbitnya seharusnya sejajar, tapi ternyata tidak. Semuanya miring ke arah yang sama, seperti sekumpulan pensil yang dijatuhkan ke lantai, dan entah bagaimana semuanya mengarah ke sudut yang sama. Menurut para peneliti, kemungkinan hal itu terjadi secara kebetulan hanya 2-4%. Itu mirip dengan melempar koin 5 kali berturut-turut dan mendarat di sisi yang sama setiap kalinya. Ahli astrofisika menjalankan perhitungan rumit mereka dan menemukan penjelasan yang paling sederhana. Anda udah menebaknya, objek lain dengan gravitasi yang kuat. Matematika menunjukkan bahwa sebuah dunia di antara ukuran Merkurius dan Bumi yang mengorbit 100-200 AU dari matahari dapat mempertahankan kemiringan itu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nggak terlalu jauh, ukurannya dan jaraknya pas untuk membengkokkan sabuk Kuiper tanpa membuat hal lainnya menjadi kacau. Dan disinilah bagian yang menyenangkan. Secara teori, planet Y bisa berdampingan dengan planet 9. Planet 9 seharusnya menarik orbit es ke dalam kelompok, seperti anjing gembala yang mengumpulkan domba. Planet Y nggak mengelompokkan apapun. Sebaliknya, ia memiringkan seluruh arena permainan. Yang berarti, jika keduanya terbukti nyata, kita mungkin memiliki dua planet tersembunyi yang membentuk tepi tata surya kita dengan cara yang berbeda. Jadi, mengapa kita belum melihat tetangga misterius ini? Sederhana, cahayanya redup. Pada 100-200 AU, sinar matahari ribuan kali lebih lemah daripada di bumi. Planet yang sejauh itu hanya bisa memantulkan sedikit cahaya. Bagi teleskop kita, itu akan terlihat seperti bintik yang nyaris tidak terlihat yang melayang di hamparan bintang yang padat. Mirip seperti mencoba mencari kucing abu-abu yang sedang tidur di gudang gelap dengan hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Tidak membantu juga bahwa planet Y akan bergerak sangat lambat di langit. Ambil foto 1 tahun dan foto lainnya beberapa bulan kemudian dan mungkin tidak akan terlihat seperti bergerak. Survei langit yang lebih lama tidak dirancang untuk menangkap sesuatu yang redup dan lambat. Mereka bagus untuk menemukan asteroid yang bergerak cepat di dekat bumi, tapi tidak berdaya untuk kura-kura redup yang merayap di tepi tata surya. Tapi perburuan belum berakhir. Para astronom menaruh harapan mereka pada Observatorium Vera Rubin. Teleskop baru yang masif ini akan mengambil gambar langit malam dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Jika planet Y ada di luar sana, Rubin bisa menjadi orang yang menemukannya. Dan jika tidak, ya Rubin akan memberi kita bukti terbaik sejauh ini bahwa itu tidak ada. Siapa tahu, mungkin ia menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi gimana jika planet Y itu nyata? Dari mana asalnya? Mungkin itu sisa bongkahan dari masa awal tata surya yang liar. Miliaran tahun lalu, saat Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus masih bermigrasi, bongkahan batu dan es besar terlempar kemana-mana. Seperti bom-bom kosmik. Beberapa bergabung menjadi planet yang kita kenal sekarang. Yang lain terlempar keluar sepenuhnya, terhempas ke ruang antar bintang. Planet Y mungkin salah satu penyintas yang beruntung, cukup besar untuk bertahan di orbit stabil di pinggiran. Kemungkinan lainnya jauh lebih keren.
Mungkin itu adalah planet pengembara. Planet Y mungkin setara kosmik dengan anak angkat atau hewan liar yang menemukan rumah. Jadi, apa artinya jika planet Y itu nyata? Pertama, itu berarti banyak buku pelajaran akan dicetak ulang. Buku bergambar baru ini juga akan menantang cara kita berpikir tentang pembentukan planet. Masa seukuran Merkurius hingga Bumi sejauh itu tidak cocok dengan model standar planet yang terbentuk dekat matahari dan menetap? Entah tata surya awal cukup liar untuk melemparkannya keluar dan tetap terikat, atau ia tidak bermula di sini sama sekali dan tertangkap kemudian dicuri dari bintang lain. Ada sudut pandang lain. Inet, sebuah planet di luar sana bisa menarik benda-benda es di tepi tata surya, mendorong beberapa ke dalam. Seiring waktu, itu bahkan mungkin membantu mengirimkan air dan bahan pembentuk kehidupan ke bumi. Tapi itu hanya spekulasi saat ini. Namun, pertanyaan terbesar dari semuanya adalah, apa lagi yang ada di luar sana? Jika planet seukuran bumi masih bisa luput dari radar kita, maka dunia yang lebih kecil, kerdil es, dan misteri lainnya bisa menunggu lebih jauh. Awan Oort mungkin menjadi rumah bagi hal-hal yang bahkan belum pernah kita impiin. Menemukan planet Y itu nggak hanya nambah planet, itu akan membuka babak baru dalam menjelajahi tata surya. Jadi disinilah kita, di tepi peta, di mana lampu jalan tata surya kita mulai padam. Itu hanyalah teori lain di atas meja berdebu, petunjuk lain untuk mengejar alam semesta yang gelap. Beberapa petunjuk telah mendingin dan ternyata hanya hantu. Jamaim masih di luar sana menunggu untuk ditemukan. Planet Y, kasusnya masih terbuka lebar, tapi satu hal yang pasti di tata surya kita. Selama orbit terus bergoyang dan karpet kosmik tetap berkerut, para astronom mereka akan terus mencari. Mereka takkan pernah berhenti mencari planet terakhir yang bersembunyi di kegelapan abadi. Mungkin ini hanya masalah waktu. Kita lihat aja nanti. Apakah kamu pernah dengar tentang planet 9? Bukan Pluto. Kita sedang membicarakan sesuatu yang bersembunyi di pinggiran tata surya. Sebuah planet misterius yang ada di tata surya kita, tapi belum kita temuin. Kita udah mencarinya selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya, sepertinya para ilmuwan menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Planet 9 adalah planet hipotetis. Para astronom udah lama memburunya, tapi planet ini begitu sulit ditemukan sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit informasi tentang kemungkinan karakteristiknya. Satu hal yang kita tahu, planet 9 haruslah dunia yang sangat besar, mungkin hingga 10 kali massa bumi. Itu planet yang benar-benar besar. Planet ini juga diduga sebagai pengembara yang jauh, berada di suatu tempat antara Neptunus dan Pluto. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa planet 9 mungkin sebenarnya adalah mini Neptunus dengan atmosfer tebal yang berisi gas dan inti berbatu. Yang lain berspekulasi bahwa planet ini bisa jadi dunia es dengan permukaan padat yang membeku dan lapisan tebal gas hidrogen serta helium. Tentu aja, karena kita belum benar-benar menemukan planet 9, kita belum bisa memastikan seperti apa wujudnya. Kita bahkan belum yakin apakah planet itu benar-benar ada. Ada yang bilang itu cuma mitos, seperti peri gigi atau kelinci Paskah, tapi yang lain yakin kalau planet itu memang ada di luar sana, entah di mana. Dan pada akhirnya, kita juga belum sepenuhnya yakin apakah planet 9 itu benar-benar sebuah planet. Bisa jadi itu adalah jenis lubang hitam yang spesial atau sepenuhnya terbuat dari materi gelap. Pencarian planet 9 dimulai pada awal abad ke-21 ketika sekelompok astronom menyadari ada sesuatu yang tidak beres di bagian terluar tata surya kita. Mereka memperhatikan bahwa beberapa objek jauh yang dikenal sebagai objek Transneptunus berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Objek Transneptunus atau TNO itu seperti versi kosmik dari barang-barang di belakang kulkasmu yang udah kamu lupakan bertahun-tahun. Mereka adalah benda-benda kecil dan bersalju yang berada di sabuk Kuiper di luar Neptunus. Jadi para ilmuwan memperhatikan kalau benda-benda ini mulai berperilaku aneh. Awalnya mereka mengira itu cuma kebetulan. Tapi setelah mereka menyelidiki lebih dalam, mereka mulai curiga kalau ada planet ke-9 yang bersembunyi di luar sana. Kenapa kita belum menemukannya? Kamu tanya. Nah, mungkin karena orbit planet 9 yang aneh. Semua 8 planet lainnya mengelilingi matahari di bidang yang kurang lebih sama seperti cakram datar.
Namun, orbit teman hipotetis kita ini berbeda. Orbitnya mungkin miring dan bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan planet-planet lain. Orbitnya juga mungkin memanjang seperti oval, bukan hampir bulat seperti biasanya. Karena hal ini, planet 9 mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari matahari. Seperti seorang introvert sejati, planet ini hanya mendekati bagian dalam tata surya setiap beberapa ribu tahun sekali. Hal ini membuatnya sangat redup dan sulit untuk ditemukan. Jadi satu-satunya cara kita mungkin menemukannya adalah dengan mempelajari efek gravitasi yang ditimbulkannya pada tata surya kita. Dan ini bukan pertama kalinya para astronom mencari planet baru. Pada abad ke-19, pernah ada perburuan serupa untuk planet hipotetis yang disebut planet X. Tapi kali ini, mereka dipersenjatai teknologi lebih canggih dan selera humor yang lebih baik. Mereka menyebut buruan misterius ini Planet 9. Nama itu lebih catchy dibanding Planet X. Mereka bahkan membuat tagar Pluto Lives. Itu adalah referensi pada fakta bahwa Pluto telah dikeluarkan dari geng planet dan beberapa astronom sangat ingin menemukan planet baru untuk menggantikan posisinya. Tapi pencarian planet 9 bukanlah tugas yang mudah. Ini seperti mencoba mencari kaos kaki yang hilang di keranjang cucian sebesar stadion sepak bola. Jaraknya sangat jauh dan cahayanya sangat redup. Bahkan teleskop paling kuat pun nggak bisa melihatnya. Sebagai gantinya, para astronom harus mengandalkan bukti tidak langsung, seperti orbit Ameh TNO, untuk mencoba mencari tahu di mana letaknya. Beberapa ilmuwan bahkan menduga bahwa planet ini mungkin adalah planet pengembara liar, yang bisa menjelaskan kenapa sangat sulit ditemukan. Tapi mereka belum menyerah sampai hari ini. Mereka menyisir langit dengan segala macam teleskop canggih dan algoritma mutakhir untuk mencoba menemukan planet yang sulit ditangkap ini. Dan jangan khawatir, manusia penasaran, karena sepertinya setelah bertahun-tahun penelitian, kita mungkin akhirnya menemukan kunci untuk memecahkan misteri ini. Astronom Man Ho Chan dari Hong Kong punya sebuah teori. Ia percaya bahwa planet 9 bisa aja memiliki banyak bulan. Benar sekali, bukan hanya planet raksasa yang bersembunyi di kedalaman luar angkasa, tapi juga agak suka menimbun. Bulan-bulan emang sedang tren di bagian luar tata surya. Faktanya, hampir setiap planet di sini punya setidaknya satu bulan, kecuali Merkurius dan Veneros. Bumi cuma punya satu, agak sedih juga kalau dipikir-pikir. Bahkan benda-benda yang bukan planet seperti Pluto pun punya setidaknya beberapa bulan. Agak nggak adil ya. Ngomong-ngomong, maka dari itu, ayo kita pilih bulan bersama planet 9. Wilayah antara Sabuk Kuiper yang penuh batuan dan awan Oort, tempat planet ini diperkirakan berada, sangat cocok untuk mencari bulan. Chan menghitung dan menyimpulkan akan aneh jika planet misterius ini tidak punya satelit. Menurutnya, objek sebesar planet 9 bisa menjerat setidaknya 20 TNO berukuran hampir 90 mil. Jadi, planet misterius ini sedang main Pokemon kosmik dengan benda-benda itu. Bagaimana jika planet 9 memang punya bulan? Apa itu berpengaruh? Tentu saja. Bulan-bulan itu bisa memberi petunjuk tidak langsung untuk menemukan lokasi planet misterius ini. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana cara melihat bulan-bulan mungil itu di tengah kosmos? Bukan berarti mereka bakal melambain bendera raksasa atau memutar lagu Beyonce biar kita ngeh. Nah, ternyata kuncinya ada pada sesuatu yang disebut pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut mungkin terdengar kayak tren olahraga baru, tapi ini benar-benar fenomena ilmiah. Fenomena ini terjadi ketika dua benda langit berada sangat dekat satu sama lain. Jadi begini, pasang surut itu bukan cuma soal naik turunnya air laut, tapi juga akibat gravitasi yang menarik planet atau bulan secara tidak merata. Ketika sebuah planet dan bulan cukup dekat satu sama lain, gravitasi mereka saling tarik-menarik, membentuk semacam bentuk bola lonjong. Dan saat benda-benda langit ini bergerak mengelilingi satu sama lain, bentuknya berubah-ubah dan menghasilkan gesekan di dalamnya, yang kemudian memunculin panas. Wah, siapa sangka planet 9 bisa punya rutinitas olahraga juga. Mungkin sebaiknya kita mulai memanggilnya planet gym aja. Ngomong-ngomong, kalau planet 9 punya bulan, tarikan gravitasi dari bulan-bulan itu akan membuat bentuknya terus berubah dan menghasilkan panas dalam prosesnya.
Dan kita mungkin bisa mendeteksi planet misterius ini lewat panas yang dihasilkan oleh bulan-bulannya. Meskipun planet itu tidak memancarkan sinyal lain. Tapi sebelum kamu terlalu bersemangat, menemukan mereka itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Mereka sangat kecil dan akan berada sangat jauh dari kita. Tapi ya, nggak ada penemuan berharga yang datang dengan mudah kan? Para ilmuwan optimis bahwa dengan teknologi yang tepat mereka bisa menemukan tanda-tanda ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya dengan alat-alat canggih seperti teleskop modern. Bicara soal teman keren kan? Memang proses menemukannya mungkin sulit dan memakan waktu, tapi potensi keuntungannya sangat besar. Menemukan planet ini bisa menjelaskan banyak perilaku aneh yang diamati pada TNO, sabuk Kuiper, dan wilayah sekitarnya. Seperti yang udah kita sebutkan, mereka belakangan ini bertingkah sangat aneh, miring, dan berbaris dengan cara yang mencurigakan. Kalau planet ini ternyata tidak benar-benar ada, kita masih harus mencari tahu apa penyebab perilaku aneh ini. Bagaimanapun juga, pencarian planet 9 adalah salah satu pencarian paling seru dan menarik dalam astronomi modern. Ini seperti perburuan harta karun kosmik dan semua orang diundang untuk ikut bersenang-senang. Jadi, ambil teleskopmu dan ayo berburu planet. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukannya lebih cepat dari yang kita kira. Sekarang, jika bumi sebesar koin 500 perak, Neptunus akan sebesar bola bisbol. Itu memang mengesankan, tapi masih belum seberapa dibandingkan dengan planet ke-9 raksasa yang mungkin sedang bersembunyi di luar sana. Sekarang, kisah penemuan planet 9 kita mungkin akhirnya telah mencapai akhir. Ternyata, masalahnya bukan pada di mana kita mencari, tapi bagaimana caranya. Dan para peneliti mungkin baru saja membuat penemuan terbesar di tata surya dalam beberapa dekade terakhir. Jadi gini, ide untuk menemukan planet di luar Neptunus sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Saya tahu, waktu di sekolah dulu, kamu mungkin belajar bahwa planet ke-9 itu Pluto. Tapi lupain Pluto. Sejak tahun 2006, Pluto sudah diturunkan ke kategori yang kurang bergengsi. Yang saya maksud adalah planet 9, sebuah planet raksasa hipotetis yang bisa jadi tetangga kosmik kita. Kita memang belum pernah benar-benar melihatnya, tapi para ilmuwan cukup yakin planet itu ada di luar sana, bersembunyi di bagian luar tata surya. Untuk menjelaskan kenapa mereka berpikir begitu, kita butuh selembar kertas. Ini ada satu. Kita taruh koin di atasnya, dan tiba-tiba koin itu mulai bergerak. Kecuali kita sedang bicara soal kekuatan super, nggak mungkin koin itu bisa bergerak sendiri kan? Jadi, kamu pasti mikir ada seseorang di sisi lain, pegang magnet dan menggerakkannya. Kamu nggak bisa lihat magnetnya, tapi itu menjelaskan kenapa koinnya bergerak. Itu kurang lebih yang terjadi dengan planet 9. Kita nggak bisa melihatnya, kita juga belum bisa membuktikannya. Tapi keberadaannya bisa menjelaskan gerakan aneh yang kita lihat di luar angkasa sana. Misalnya, planet-planet di tata surya kita mengorbit pada bidang datar yang miring sekitar 6 derajat terhadap matahari. Tapi, kenapa 6 derajat? Ya, nggak ada yang benar-benar tahu pas nih. Beberapa ilmuwan berpikir orbit-orbit itu mungkin sedikit miring karena tarikan dari planet ke-9. Keberadaannya juga bisa menjelaskan jalur-jalur aneh benda-benda kecil di sabuk Kuiper yang jauh. Sebuah wilayah yang penuh dengan puing-puing es dan membentang jauh melampaui orbit Neptunus. Pada tahun 2016, para peneliti dari Caltech menerbitkan sebuah studi tentang planet 9. Mereka menyarankan bahwa masanya bisa sekitar 10 kali massa bumi dan mengikuti jalur yang sangat lonjong. Secara ilmiah, itu artinya butuh waktu sangat lama untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. Karena itu, planet ini akan berada di bagian luar tata surya. Maksud saya benar-benar sangat jauh. Planet ini akan mengorbit matahari sekitar 20-30 kali lebih jauh daripada planet terjauh kita, Neptunus. Menurut para ilmuwan, planet 9 akan membutuhkan waktu hingga 20.000 tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari. Karena letaknya sangat jauh di luar sana, hampir mustahil untuk melihatnya. Jadi, meskipun hipotesis ini terdengar keren, kita belum pernah menemukan bukti kuat bahwa planet 9 benar-benar ada. Tapi, mungkin kita sudah cukup dekat. Pada Mei 2025, sebuah tim di Universitas Nasional Tsinghua mungkin telah membuat salah satu penemuan tata surya paling menarik yang pernah ada. Oke, jadi ada hipotesis bahwa planet 9 belum ditemukan karena kita belum menggunakan metode yang tepat. Studi baru ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika planet 9 sebenarnya tampak lebih terang dalam cahaya inframerah daripada dalam cahaya tampak? Izinkan saya menjelaskan. Para ilmuwan telah mencoba menemukan planet 9 melalui cahaya pantulannya. Tapi inilah masalahnya. Meskipun panjang gelombangnya tak terlihat, sinar matahari harus menempuh perjalanan jauh ke planet 9, memantul dari permukaannya, dan kemudian kembali ke bumi.
Jika sebuah planet seukuran Neptunus berada sekitar 10 kali lebih jauh daripada Neptunus, planet itu akan tampak sekitar 10.000 kali lebih redup. Tapi radiasi termal planet itu sendiri, maksud saya panasnya, hanya perlu menempuh perjalanan satu arah saja. Jadi dalam cahaya inframerah, planet 9 hanya akan tampak sekitar 100 kali lebih redup. Itulah sebabnya lebih masuk akal untuk mencarinya menggunakan teleskop inframerah berbasis luar angkasa. Dan itulah ide di balik studi kami. Tim mulai menggali arsip, mencari data survei langit inframerah lama. Dan mereka mengambil data itu dari dua sumber utama. Pertama, IRIS, satelit yang diluncurkan pada tahun 80-an yang memindai langit selama hampir 1 tahun. Lalu, satelit Jepang Akari, observatorium inframerah lain yang beroperasi antara tahun 2006 dan 2011. Jadi pada dasarnya, mereka membandingkan objek-objek yang muncul di database IRAS dan memperhatikan mana saja yang telah bergerak saat Akari melakukan pengamatannya. Dan dengan melakukan itu, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah objek yang mungkin saja adalah planet ke-9 kita yang telah lama hilang. Karena kalau ada sesuatu yang bergerak, bisa jadi itu adalah planet yang mengorbit matahari kan? Dan ya, mereka memang menemukan beberapa objek langit yang menunjukkan pergerakan kecil. Tapi sebelum buru-buru mengambil kesimpulan, mereka harus menyingkirkan kemungkinan efek paralaks. Dan itu adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara tentang penemuan di tata surya. Untuk menjelaskannya, aku butuh kamu melakukan sesuatu. Coba angkat satu jari di depan wajahmu. Tutup satu mata, lalu ganti ke mata yang satunya. Jarimu terlihat sedikit bergerakan. Itu karena kamu melihatnya dari sudut yang sedikit berbeda, dari satu bola mata ke bola mata yang lain. Hal yang sama juga terjadi saat kita melihat keluar angkasa dari bumi. Karena planet kita mengelilingi matahari, pandangan kita terhadap objek yang sangat jauh akan sedikit bergeser. Efek itu disebut paralaks. Maksudku, karena efek ini, planet 9 akan tampak bergerak melintasi langit saat bumi mengelilingi matahari. Pada hari tertentu, planet itu mungkin terlihat berada di satu titik. Tapi 6 bulan kemudian, ketika bumi berada di sisi berlawanan matahari, planet itu akan tampak bergeser. 6 bulan setelah itu, planet tersebut akan tampak bergerak kembali ke posisi semula. Para ilmuwan harus memperhitungkan efek paralaks. Sebenarnya mereka harus menghilangkan efeknya. Jadi, tim peneliti melihat gambar langit yang diambil pada tanggal yang sama setiap tahun. Karena pada tanggal yang sama itu, bumi selalu berada di posisi yang sama dalam orbitnya. Itu berarti jika planet 9 benar-benar ada, dia akan muncul di tempat yang sama pada gambar-gambar itu setiap tahun. Tidak ada gerakan palsu akibat paralaks, hanya posisi aslinya saja. Pencarian yang teliti ini membawa mereka pada satu objek, sebuah titik kecil pada data inframerah. Titik kecil yang aneh ini telah bergerak sedikit di sepanjang orbitnya, mengelilingi matahari selama 23 tahun antara IRIS dan Akari. Tunggu, mungkinkah itu yang dicari? Apakah para astronom baru saja mengkonfirmasi adanya planet tersembunyi? Ya mungkin saja. Tapi, jangan terlalu bersemangat dulu. Data yang kita miliki tentang pergerakannya selama waktu itu belum cukup untuk mengetahui orbit penuhnya. Jadi untuk saat ini, kita masih belum bisa memastikan apakah objek misterius ini benar-benar planet 9. Namun, objek ini jelas merupakan kandidat yang kuat. Berdasarkan seberapa terang objek itu terlihat, tim memperkirakan bahwa objek ini bisa jadi cukup masif. Dan hal itu benar-benar mengejutkan. Soalnya, penelitian NASA sebelumnya telah menyingkirkan kemungkinan adanya planet seukuran Jupiter atau Saturnus yang bersembunyi di luar sana. Tapi dunia yang lebih kecil bisa saja luput dari deteksi. Jadi para ilmuwan mencari sesuatu yang sedikit lebih besar dari bumi. Tapi ternyata, planet misterius ini mungkin lebih masif daripada Neptunus. Sekarang, setelah mereka menemukan planet 9, setidaknya diduga begitu, rencananya adalah terus melacaknya dan mengumpulkan data baru. Tapi jangan kira jalan ke depan akan mudah. Karena sejak satelit Akari pertama kali menemukannya, objek itu tidak diam di tempat. Sejak saat itu, objek tersebut terus bergerak perlahan di luar angkasa. Jadi sekarang para ilmuwan harus menggunakan teleskop biasa di bumi untuk mencarinya lagi. Dan inilah bagian yang rumit. Mereka tidak benar-benar yakin kemana objek itu bergerak. Jadi mereka harus mencari di area langit yang cukup luas. Dan sejauh ini belum ditemukan objek yang cocok. Apakah ini benar-benar akan menjadi penemuan planet 9 atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawab. Untuk saat ini, keberadaannya masih menjadi perdebatan. Tapi Minan, dengan teknologi baru yang canggih dalam waktu dekat, seperti teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman milik NASA, para astronom kini lebih bertekad dari sebelumnya untuk mengungkap kebenaran. Dan jika planet 9 memang benar-benar ada di luar sana, bersembunyi di tepian dingin dan gelap tata surya kita, tempat persembunyiannya semakin sedikit. Lihatlah wilayah berbentuk donat raksasa yang berada jauh dari bumi di luar orbit Neptunus. Jaraknya lebih dari 4 miliar kilometer, itu adalah sapu Kuiper. Sesuatu yang menakutkan dan aneh sedang terjadi di sana.
Planet Katai dan objek-objek kecil lainnya yang ada di sana tidak mau berkelompok, sebaliknya mereka mengikuti orbit tertentu dan ini aneh. Penyebabnya mungkin karena ada planet besar dan misterius yang bersembunyi di balik Pluto. Gravitasinya mungkin mengacaukan orbit benda-benda angkasa Kuiper. Tata surya kita terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang mengelilinginya karena gravitasi bintang yang kuat. Termasuk di dalamnya 8 planet utama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada juga benda-benda yang lebih kecil seperti bulan, asteroid, dan Pluto. Dalam waktu yang lama, orang mengira Pluto adalah planet ke-9. Tapi ketika diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai, para ilmuwan mulai mencari planet X yang baru. Apakah mereka merasakan sesuatu tentang angka ganjil atau apa? Dan coba tebak, beberapa orang berpikir mungkin ada planet S yang besar dan bersembunyi jauh di luar Neptunus. Planet misterius ini sering disebut planet 9. Saat ini planet 9 belum terlihat, tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin ada di luar sana karena beberapa batuan angkasa yang kecil dan jauh yang disebut Ethno bergerak mengikuti jalur aneh dan membingungkan. Jalur-jalur ini dikelompokkan dan dimiringkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi secara kebetulan. Ini bisa berarti ada planet tersembunyi yang menarik mereka ke tempatnya dengan gravitasinya. Jika planet 9 itu nyata, massa planet 9 mungkin 5-10 kali lebih berat dari bumi. Letaknya juga akan sangat jauh, ratusan kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Bertahun-tahun, para ilmuwan menduga jarak orbitnya dan dugaan terbaru pada tahun 2025 mengatakan jaraknya sekitar 290 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ada beberapa ide menarik tentang asal-usul planet 9. Planet ini mungkin berasal dari planet besar yang pernah ditendang Jupiter dari tata surya bagian dalam. Atau bisa jadi planet ini berasal dari bintang lain atau bahkan mengembara di ruang angkasa sendirian sebelum akhirnya terperangkap oleh gravitasi matahari. Meskipun para ilmuwan berusaha mencari dengan menggunakan teleskop-teleskop canggih, belum ada yang benar-benar melihat planet 9 dan keberadaannya masih sebatas teori. Tapi baru-baru ini, sekelompok peneliti mencoba sesuatu yang cerdas. Mereka menggunakan data dari 2 survei ruang angkasa khusus yang disebut IRAS dan ACARI. Keduanya mengamati langit dalam cahaya tak kasat mata, inframerah jauh, dalam rentang waktu 23 tahun, yang sangat membantu karena planet 9 seharusnya bergerak sangat lambat. Tim memfokuskan pada daftar khusus dari ACARI yang lebih baik dalam menemukan benda-benda redup dan bergerak di ruang angkasa. Mereka menduga seberapa terang planet 9 dan seberapa cepat planet tersebut bergerak berdasarkan seberapa besar, jauh, serta dinginnya planet tersebut. Kemudian mereka mencari kilatan yang cocok di langit yang dilihat oleh IRAS dan ACARI, tapi tidak di tempat yang sama persis. Itu karena planet yang sesungguhnya akan bergerak lebih dari 23 tahun. Mereka menemukan 13 kecocokan yang mungkin merupakan planet 9. Perkiraan mereka didasarkan pada seberapa jauh objek tersebut, yaitu 500-700 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi, dan seberapa berat objek tersebut, yaitu 7-17 kali massa bumi. Setelah mengamati semua gambar dengan sangat teliti, mereka mengerucutkannya menjadi satu kandidat. Kedua deteksi tersebut tidak berada di tempat yang sama di kedua survei, dan cara keduanya muncul pada peta ACARI sesuai dengan apa yang diharapkan dari objek yang bergerak lambat. Objek tersebut muncul pada satu tanggal dan tidak ada di sana 6 bulan sebelumnya. Tapi ada kendala nih, tampaknya data yang lama tidak cukup baik untuk mengetahui jalur yang tepat dari planet potensial. Karena itu tim astronom ingin melakukan pengamatan lanjutan dengan menggunakan kamera khusus yang disebut D-Cam yang sangat bagus untuk melihat objek yang redup dan bergerak. Dengan begitu mereka bisa mengetahui apakah kandidat ini benar-benar planet 9. Pengamatan ini juga membantu mengetahui lebih banyak tentang bagaimana tata surya bekerja dan terbentuk. Jika planet 9 ditemukan, ia akan mengubah cara kita memahami tata surya.
Planet ini bisa menjelaskan mengapa beberapa batuan angkasa jauh di sabuk Kuiper miring secara aneh. Masalahnya, sebagian besar planet mengelilingi matahari dalam lingkaran datar, tapi objek-objek jauh itu miring sekitar 20 derajat. Planet 9 mungkin menjadi penyebabnya. Selanjutnya kita akan mencari tahu mengapa objek-objek yang miring itu tampak mengarah ke arah yang sama, orbitnya dikelompokkan ke satu arah. Gravitasi planet besar yang tersembunyi bisa jadi menggiring mereka. Ada juga beberapa objek aneh miring dan sangat jauh. Objek-objek ini tidak masuk akal kecuali ada sesuatu yang besar seperti planet 9 yang menariknya. Beberapa batu angkasa mengorbit matahari secara terbalik di antara planet-planet besar, dan ini cara yang salah. Itu sangat aneh kecuali ada sesuatu yang besar yang mengacaukannya. Beberapa objek sabuk Kuiper yang berada di tempat yang jauh terus melintasi jalur Neptunus dan tidak terlempar. Itu karena planet 9 mungkin menjaga kestabilan orbit mereka dalam jangka waktu lama. Hal keren lainnya adalah jika planet 9 ada, ia akan menjadi bumi super, sejenis planet yang sering kita lihat di sekitar bintang-bintang lain, tapi belum ada di tata surya kita. Jadi, menemukannya di sini akan membuat tata surya kita lebih mirip dengan tata surya lain di luar sana. Sepanjang sejarah, orang-orang bertanya-tanya apakah mungkin ada planet tersembunyi yang berada jauh di luar Neptunus, bahkan sebelum Pluto ditemukan. Pada tahun 1880, pria bernama George Forbes menduga ada 2 planet yang belum diketahui di luar sana. Yang satu jaraknya 100 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi, satunya lagi jaraknya 300 kali lebih jauh. Ia menduga planet-planet misterius itu mungkin menarik komet-komet dan mengubah orbitnya seperti yang dilakukan Jupiter pada komet-komet di dekatnya. Pada tahun 2004, ilmuwan menemukan dunia kecil aneh bernama Sedna. Sedna memiliki jalur aneh mengelilingi matahari dan tidak terpengaruh planet-planet lain. Titik terdekatnya dengan matahari yang disebut perihelion terlalu jauh dari Neptunus untuk bisa menjadi penyebabnya. Ini membuat ilmuwan bertanya-tanya apakah Sedna terdorong ke jalurnya oleh planet tersembunyi, bahkan mungkin planet yang lebih besar dari bumi atau lebih besar lagi. Sebagian menduga Sedna merupakan bintang yang melintas di masa lalu atau bintang lain yang terbentuk di dekat matahari. Pada tahun 2014, objek aneh lainnya ditemukan. Objek ini memiliki orbit yang sangat mirip dengan Sedna yang membuat semakin curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang besar yang mengacaukan jalurnya. Hal ini membuat babak baru perburuan planet X atau planet 9. Pada pertemuan di tahun 2012, ilmuwan Rodney Gomez mengatakan mungkin ada planet besar tersembunyi yang jaraknya 1.500 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Ia berpikir ini bisa menjelaskan orbit objek-objek aneh lainnya seperti komet-komet yang jauh dan Centaur, yaitu benda-benda kecil yang mengembara di antara planet-planet raksasa. Saat itu mereka yang mendukung teori planet 9 percaya jika planet ini ada, ia akan mengelilingi matahari dalam lingkaran besar yang membentang yang disebut orbit elips. Jaraknya sekitar 400 hingga 800 kali lebih jauh dari matahari dibanding jarak bumi ke matahari, atau sekitar 13 hingga 26 kali lebih jauh dibanding jarak bumi ke Neptunus. Jika orbitnya seperti itu, dibutuhkan sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun untuk mengelilingi matahari satu kali saja. Ditambah lagi, jika memang benar mengorbit matahari, ia tidak akan mengikuti jalur datar yang sama dengan planet-planet lainnya. Lintasannya akan miring sekitar 15-25 derajat. Titik terjauh dalam orbitnya yang disebut aphelion akan berada di arah rasi Taurus. Sedangkan